Halo guys, selamat malam. Selamat malam. Bunga Kulon join. Sungguh teman-teman yang masuk ya, teman-teman lain yang masuk. Ada berita tadi barusan dapet soal COVID-19. Kali ini yang kena itu PMI ya. Seorang pekerja migran Indonesia. Terus selamat malam Sofi Olipa. Oke. Muca hadir. Oke, mantap. Hadir kok ganteng. Thank you. Udah ganti baju, udah mandi. Pas mau tidur tiba-tiba dapat berita gitu. Selamat malam, selamat malam. Iya, kemarin jadi beritanya tuh kemarin ya. Beritanya kemarin terus tanggal 29 September eh apa namanya? Di jumpa pers kemarin sore, gue bingung kenapa bisa kelewatan ya beritanya. Jadi aku nggak tahu di sini teman-teman udah sempat denger beritanya belum kemarin sebetulnya. Ada apa? Pekerja migran Indonesia di Taipei itu positif COVID. Ya, positif COVID. Nah, eh, ya positif COVID biasa ya, maksudnya biasa ya. Sekarang udah bukan satu hal yang baru ataupun juga yang gimana-gimana banget gitu loh. Cuman ada satu kecenderungan OTG gitu, jadi orang tanpa tanpa gejala gitu loh. Nah, itu yang sekarang itu di Taiwan itu yang jadi apa ya? Jadi kekhawatiran. Nah, uniknya kasus yang baru ketahuan, baru dapat ini, yang baru gue dapat beritanya ini tuh yang bersangkutan itu dia masuk ke Taiwan itu tahun kemarin, bulan Februari. Masuk kemarin, bulan Februari. Nah, eh, udah gitu dia dari bulan Februari masuk ke Taiwan itu orangnya biasa-biasa aja, sektor informal kak, pekerja migran di rumah tangga. Nah, terus yang bersangkutan ini dia itu dari bulan bulan Mei itu udah proses pindah majikan beberapa kali ya. Eh, Terus udah gitu dia itu kan masuk ke rumah sakit kan, jadi harus bawa pasien ke rumah sakit, bawa orang tuanya. Itu dia kalau misalnya masuk rumah sakit dia kan harus swab test lah ya. Ada swab test, ada tes PCR dan segala macamnya untuk memastikan kalau dia itu nggak positif COVID-19. Nah, yang bersangkutan ini guys, itu dia udah total ya, kalau dihitung-hitung seluruh total ya, dari bulan Mei sampai terakhir ini. Oke, maaf ya guys, apa namanya, tiba-tiba putus internetnya ya. Ini soalnya di rumah gitu loh. Nah jadi balik lagi, jadi dia tuh udah beberapa kali melakukan swab test ya. Lalu sudah ada PCR test juga ya, PCR test dan swab test. Itu total 12 kali dia lakukan. 12 kali dia itu melakukan apa namanya tes tersebut. Nah, terakhir itu bisa kenapa bisa terdeteksi? Karena terakhir ini waktu dia bilang dia ngeluh tenggorokan nggak enak lah, badan juga nggak merasa nggak enak, baru ketahuan kalau dia tuh positif COVID-19. Nah, sekarang yang mengkhawatirkannya itu apa?
Mana? Yang mengkhawatirkannya itu apa? Pertama dia tuh OTG ya, orang tanpa gejala. Kayak orang tanpa gejala. Nah sekarang permasalahan yang kedua, bayangin aja ya, dari bulan Februari tahun lalu, dia masuk ke Taiwan, sampai sekarang baru ketahuan nih. Jadi orang tanpa gejala ini, teman kita ini, si Mbak ini, apakah dia itu kenanya di Indonesia dari bulan Februari, karena mungkin kadar jumlah virus yang ada dalam tubuhnya itu sangat rendah banget, jadi nggak mengganggu kesehatan tubuhnya, atau kemungkinan kedua dia itu tertular di Taiwan. Nah sekarang permasalahannya kalau misalkan dia di Indonesia udah selesai Mbak. Jadi kalau dia membawa virus dari Indonesia, berarti selesai dia punya kasusnya selesai. Obat ini dianggap sebagai kasus lama, cuman tidak muncul dia punya efeknya gitu dari virus nanti ini gitu loh. Yang pertama. Nah kalau misalkan dia kena di Taiwan, nah ini yang ngeri. Kenapa? Karena dia nggak tahu nih, dia itu kenanya di mana? Kenanya itu di rumah sakit atau di majikan yang keberapa, nggak tahu. Sedangkan dia itu sudah beberapa kali ya pindah majikan ya, sudah beberapa kali. Jadi ini sebenarnya kasihan ya, teman kita ini. Kita harus mendoakan semoga cepat sembuh ya, semoga cepat sembuh dan bisa kembali lagi bekerja dan segera. Karena sekarang nih dari Kementerian Kesehatan Taiwan ya, lewat rumah sakit rumah sakit negeri yang nggak disebutin rumah sakit mana, mereka sedang melakukan tes. Jadi tes itu nanti akan bisa terdeteksi ini virusnya virus lama atau virus baru dekat ini gitu loh. Karena kalau misalnya nggak di Taiwan tuh, gue sukanya ya dengan sistem yang ada di Taiwan saat ini, bisa ngecek ya, bisa mendeteksi kira-kira nih virus yang masuk ke tubuh seseorang itu kapan dia punya kira-kira kenanya gitu loh. Jadi bisa ditelusuri sampai pada akhirnya itu ini kasus lama, ini kasus baru, nih versi mutasi dari Delta, mutasi dari COVID-19 yang versi alpha jadi Delta dan segala macamnya gitu loh. Jadi ya untung aja maksudnya ya nggak, dia masih oke aja, karena juga dia punya angka CT-nya itu kalau nggak salah 33 sekian gitu. Jadi cukup rendah sekali boleh dibilang itu. Jadi harus benar-benar deteksi sampai gimana gitu baru bisa ketahuan dia itu ada COVID-19 gitu loh. Jadi teman-teman yang sih udah beberapa yang tahu ya, udah muncul juga di TikTok, ada juga yang udah di-sharing juga. Jadi cukup cepat juga berita yang tersebar. Ya jadi sini cuma mengasih tahu aja bahwa walaupun sekarang Taiwan udah longgar ya, kalau misalnya dibilang kita udah nggak kayak dulu lagi, maksudnya nggak boleh makan di luar. Sekarang bahkan Taipei juga udah mulai diberikan kemudahan ya, kemana-mana kayak udah gampang. Cuman itu tadi mengenai masalah prokes ya, mematuhi protokol kesehatan penting banget. Kemana-mana masker tuh, kalau gue lihat saat ini tadi siang gue hampir ke Taipei ya, gue tadi sampai di Taipei tuh ngelihat juga ya, semua orang udah sadar sih bahwa masker tuh harus nggak bakal lepas gitu loh, nggak bakal lepas ya. Tapi kadang ya manusia juga manusia ya, kalau udah longgar terus udah gitu udah kayaknya udah nggak ada kasus baru, udah deh mulai bebas terus kayak gitu kebablasan biasanya gitu. Udah mulai bebas terus kebablasan. Terus pada akhirnya muncul lagi gelombang keberapa. Moga-moga enggak deh, karena gue berasa udah cukup lah ya 2 bulan kemarin, dari bulan 5 akhir sampai dengan bulan 7 itu kita Taiwan parah banget, boleh dibilang aktivitas ekonomi itu mandek banget gitu loh. Dan itu banyak juga perusahaan, kalau misalnya teman-teman yang ada punya waktu, kalau misalnya jalan-jalan ke Ximending ya, itu bisa ngeliat tuh banyak banget toko yang tutup, banyak banget, beneran banyak banget. Jadi ekonominya berasa banget sih pengaruhnya, beneran berasa banget ya. Tapi alhamdulillah ya, semuanya sekarang udah mulai kembali normal. Terus kalian juga udah bisa beraktivitas seperti biasa, naik bis, itu udah bisa semua. Cuman memang harus lebih ketat juga, misalkan pakai masker dan seterusnya gitu loh.
Ya semoga aja deh ya teman kita ini bisa cepat sembuh gitu. Oke, jadi Hani cuma mau sharing itu, moga-moga bermanfaat buat kalian untuk lebih benar-benar berwaspada ya, kita nggak boleh lengah, nggak boleh kebablasan juga sih. Oke guys, gitu aja dulu. Oke, sampai ketemu besok dan juga selamat malam. Bye bye.